B. Membudayakan perilaku taat hukum. Apa itu perilaku taat hukum? Perilaku yang sesuai dengan aturan, norma, dan hukum yang berlaku di masyarakat. Mematuhi peraturan tidak hanya untuk menghindari sanksi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Berikut beberapa perilaku taat hukum. Pertama, hubungan hukum dengan norma dalam masyarakat. Sebelum aturan hukum muncul dalam suatu masyarakat, kehidupan masyarakat diatur oleh norma-norma. Adapun norma tersebut antara lain adat, agama, dan aturan kesusilaan. Berikut beberapa alasan perlunya dibuat aturan hukum. Salah satunya, tidak setiap orang mematuhi norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan rasa aman dan menciptakan keteraturan. Adapun arti penting hukum bagi masyarakat salah satunya sebagai berikut. Hukum dapat menciptakan keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat. Gambar berikut adalah contoh perilaku taat hukum yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setelah hubungan hukum dengan norma dalam masyarakat, selanjutnya 2. Substansi hukum nasional. Hukum pada dasarnya adalah bagian dari norma, yaitu norma hukum. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penyebaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran ke dalam bentuk-bentuk konkret. Dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksanaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan seperti unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara. Dengan kata lain, bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Penegakan norma hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian, para penegak hukum harus memahami benar spirit hukum atau legal spirit yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, dan dalam hal ini akan berkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undang atau lawmaking process. setelah substansi hukum nasional, selanjutnya ada penggolongan hukum. 3. Penggolongan hukum. Dalam praktik kenegaraan terdapat penggolongan hukum berdasarkan kriteria tertentu. Adapun penggolongan hukum dalam praktik kenegaraan sebagai berikut. A. Hukum menurut bentuknya. Hukum dilihat dari bentuknya dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum tertulis, yaitu hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundangan. Hukum yang kedua, tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis. B. Hukum menurut tempat berlakunya. Pengelompokan hukum menurut tempat berlakunya dibagi atas hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum agama. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi satu negara seperti undang-undang. Berikut pengertian hukum nasional, salah satunya, hukum nasional merupakan hukum positif yang oleh pembentuk undang-undang nasional dinyatakan sebagai hukum yang berlaku. Dalam paham ini, yang terpenting adalah pembentukan undang-undang nasional menyatakan sebagai hukum dalam wilayah negara yang bersangkutan, yaitu Indonesia. C. Hukum menurut waktu berlakunya. Hukum dilihat dari waktu berlakunya dibagi dua. Pertama, hukum positif, ius constitutum atau hukum yang berlaku. Kedua, hukum cita-citakan, ius constitudeum. Hukum ini merupakan jenis hukum yang diangan-angankan dan belum berlaku karena masih dalam bentuk draft rancangan atau masih dalam tataran wacana. D. Hukum menurut isinya. Hukum dilihat dari isinya dibagi dua. Pertama, hukum privat, yaitu kumpulan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antar orang dengan menitik beratkan pada kepentingan seseorang. Kedua, hukum publik, yaitu kumpulan hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan alat perlengkapan atau antara negara dengan seseorang. E. Hukuman menurut wujudnya. Penggolongan hukum menurut wujudnya dibagi dua. Pertama, objektif, yaitu hukum yang berlaku umumnya menitik beratkan pada substansi peraturannya. Kedua, hukum subjektif, yaitu perwujudan hukum objektif yang berupa hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. F. Hukuman menurut sifatnya. Penggolongan hukum menurut sifatnya dibagi dua. Pertama, hukum bersifat memaksa.
Kedua, hukum bersifat mengatur. Hukuman menurut cara mempertahankannya. Pegolongan hukum menurut cara mempertahankannya dibagi dua. Pertama, hukum material, yaitu hukum yang membuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Kedua, hukum formil, yaitu hukum yang membuat peraturan-peraturan yang mengatur cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau suatu peraturan yang mengatur cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan tata cara hakim memberi putusan. Setelah penggolongan hukum, selanjutnya ada 4. Perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap hukum. Kesadaran terhadap hukum akan memunculkan sikap sesuai dengan hukum nasional yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh perilaku sesuai hukum nasional tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. A. Perilaku sesuai hukum nasional dalam lingkungan keluarga. Salah satunya, patuh terhadap peraturan yang diterapkan dalam keluarga. B. Perilaku sesuai hukum nasional dalam lingkungan sekolah. Salah satunya, menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. C. Perilaku sesuai hukum nasional dalam lingkungan masyarakat. Salah satunya, turut serta dalam kegiatan gotong royong. D. Perilaku sesuai hukum nasional dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Salah satunya, mematuhi peraturan lalu lintas. Dan yang terakhir, 5. Norma untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila. Berdasarkan dasar negara Pancasila, keadilan merupakan salah satu nilai yang harus ada dalam negara hukum. Untuk dapat mencapai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, perlu adanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberlakukan norma sebagai peraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Penuhnya hak dan kewajiban seseorang akan menjamin terciptanya keadilan dalam kehidupan. Keadilan yang telah dicapai dapat terwujud melalui penerapan norma yang tegas demi terciptanya ketertiban, ketentraman, dan keteraturan dalam kehidupan.